Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita berjumpa kembali di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 5 April 2023. Kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu setia seperti Kristus yang setia. Kita akan bersama merenungkan sabdanya, tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah, kami haturkan syukur kami oleh karena berbagai kebaikan dan berbagai rahmat yang kami terima dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabdamu. Berkatilah kami, mampukanlah kami di dalam segala keterbatasan kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang boleh memberikan daya bagi kami, untuk kami bisa memaknai kehendak-Mu dalam hidup kami, dan kami pun mau untuk mewujud nyatakannya di dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Kristus Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 32. Injil Yohanes pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 32. Yang demikian sabda Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa yang kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang pengarang lagu Kristen begitu, yang dia banyak sekali menciptakan lagu-lagu yang begitu hebat. Dan kemudian lagu-lagu itu banyak yang diterjemahkan ke dalam kidung jemaat, atau mungkin juga kidung-kidung yang sering kali kita nyanyikan atau kita kidungkan ketika dalam peribadahan. Nama atau pengarang tersebut bernama Fanny Crosby. Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah mendengar nama ini, nama Fanny Crosby ini. Seorang perempuan yang ketika berusia kurang lebih 3-5 bulan, Fanny Crosby ini kemudian menderita atau mengalami infeksi virus yang akhirnya berdampak pada penglihatannya. Ia menjadi buta. Dan sejak kecil, sejak waktu itu, ia tidak bisa melihat lagi keindahan dunia. Ia tidak bisa melihat lagi realita yang ada di sekitarnya karena ia benar-benar buta.
Bayangkan ketika anak yang masih sangat kecil, dia masih mencoba untuk belajar memahami sesuatu, tetapi ia harus mengalami situasi di mana ia harus buta, dan itu mengakibatkan kebutaan seumur hidupnya sampai dengan ia meninggal. Tentu bukan pergolakan yang mudah bagi Fanny Crosby ini. Tentu sebuah sebuah pergulatan tentang dirinya, tentang bagaimana ia menerima situasi yang ia alami itu. Kita saja mungkin ketika kita punya masalah-masalah tertentu, ketika masalah itu menimpa kita, mungkin kita akan sulit untuk menerima realita yang kita hadapi, karena kita pasti punya konsep ideal tertentu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika konsep yang ideal itu tidak terjadi, dan yang terjadi adalah sesuatu yang bertolak belakang, mungkin sulit bagi kita untuk menerimanya. Nah, demikian juga halnya yang dialami oleh Fanny Crosby ini. Sebuah pergulatan yang sangat hebat ia alami. Akan tetapi pada perjalanan kehidupannya, ia belajar satu hal. Ia memaknai bahwa kebutaannya yang dialami ini, dia tidak menyalahkan siapapun pada akhirnya. Dia tidak menyalahkan orang tuanya kenapa ia menjadi buta. Ia tidak menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Yang satu ia maknai adalah bahwa kebutaannya itu adalah jalan yang harus ia tempuh di dalam kehidupannya. Dan akhirnya di dalam kesadaran itu, di dalam pemaknaan itu, ia kemudian menciptakan banyak lagu yang mungkin salah satunya yang sering kita nyanyikan juga, lagu Ku Berbahagia Yakin Teguh. Itu adalah salah satu lagu yang diterjemahkan karangan dari Fanny Crosby ini. Bagaimana kita bisa lihat bagaimana ia bisa menciptakan tentang lagu Ku Berbahagia, lagu yang seolah-olah menceritakan tentang sebuah kebahagiaan, tetapi ia ciptakan dalam kondisi kebutaannya. Apakah ini sesuatu yang mudah? Tentu tidak. Pasti butuh sesuatu pemaknaan yang sangat dalam. Di dalam realita yang tidak mudah, realita terberat yang ia alami, kemudian ia bisa mengatakan bahwa ku berbahagia karena ku merasakan kasih Tuhan, ku merasakan cinta kasih Tuhan. Nah, kesetiaan inilah yang kemudian dijalani atau menjadi dasar kekuatan dari Fanny Crosby untuk melanjutkan kehidupannya. Karena dalam butanya, Fanny sadar bahwa ia mengatakan bahwa hidup harus terus berlanjut. Kehidupan tidak berhenti ketika ia buta, tetapi kehidupan harus terus berlanjut meskipun ia buta. Perjalanan dan kesetiaan inilah yang juga diperlihatkan oleh Yesus. Ketika di dalam teks yang kita baca, Yesus tahu bahwa Yudas ini akan menyerahkan dirinya. Yudas inilah orang yang nantinya akan menjadi sumber kesengsaraan Yesus, itu dia nih. Yesus sudah tahu nih. Tetapi apakah kemudian Yesus membenci Yudas? Apakah kemudian Yesus menyalahkan Yudas? Apakah kemudian Yesus menyalahkan keadaannya yang harus menderita itu? Bukan menyalahkan yang dilakukan oleh Yesus, tetapi Yesus justru mengatakan bahwa apa yang hendak kau perbuat, segeralah kau perbuat. Dan di ayat 31-32, Yesus bahkan mengatakan, di dalam Dia Allah akan dipermuliakan, dan Allah akan dipermuliakan di dalam Dia. Satu pemaknaan yang Yesus berikan kepada kita, yang Yesus maknai dalam perjalanannya adalah bahwa Ia atau Tuhan, Allah mengutus Dia untuk berjalan di dalam kesetiaan jalannya yang tidak mudah itu. Seperti halnya yang dialami oleh Fanny Crosby ini. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Kehidupan kita mungkin gak mudah. Mungkin banyak hal-hal yang tidak ideal yang kita alami. Harapan-harapan yang tinggi, harapan-harapan yang baik, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Tetapi bagaimana? Apakah kemudian kita akan menyalahkan keadaan kita untuk kita berhenti untuk berjalan? Ataukah kita mau setia pada jalan yang mau kita tempuh, jalan yang saat ini kita jalani, dan kita akan terus berjalan di dalam berbagai persoalan yang kita alami. Fanny Crosby sudah membuktikan itu. Yesus sudah mencontohkan terlebih dahulu. Dan saatnya kita juga untuk berpusat pada apa yang dilakukan oleh Yesus, dan juga kita melihat bagaimana perjuangan Fanny Crosby di dalam menghadapi
perjalanan yang tidak mudah yang ia alami. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk setia pada jalan kita. Jalan yang penuh liku, jalan yang mungkin penuh dengan tantangan yang terjal, situasi yang tidak ideal. Tapi mari kita berhenti untuk menyalahkan keadaan kita dan kita berlanjut setia pada jalan yang kita tempuh seperti Kristus yang setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan segala syukur kita, syafaat kita, dan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika kami melihat perjalanan yang Engkau tempuh, ya Kristus, kami melihat tentang sebuah kesetiaan, kami melihat tentang sebuah ketaatan. Engkau bisa saja mengelak dari jalan-Mu itu, tetapi Engkau tidak memilihnya. Engkau memilih untuk tetap setia pada jalan yang harus Engkau tempuh, tanpa menyalahkan keadaan, tanpa harus berhenti oleh karena situasi yang tidak menyenangkan yang Engkau alami. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia juga pada jalan yang kami tempuh. Ajar kami untuk kami tidak hanya menyalahkan realita kami, menyalahkan keadaan kami, kenapa kami harus begini, kenapa keadaan di sekitar kami harus begini, tetapi ajar kami untuk tetap mengupayakan perjalanan kami. Karena kami tahu Tuhan, di dalam perjalanan kami, Engkau memiliki rencana yang indah, dan melalui kami, Engkau pun ingin nama-Mu dipermuliakan. Ya Bapa, ajar kami untuk tetap setia pada jalan kami, dan ajar kami untuk tetap bertaat dan berserah kepada-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama hendak berdoa untuk orang tua kami. Kami menyerahkan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau terus melawat setiap kehidupan mereka. Engkau yang menghadirkan rahmat-Mu atas mereka. Biarlah orang tua kami ini Tuhan, di dalam kelemahan fisiknya, di dalam keterbatasan fisiknya, mereka tetap merasakan kedamaian dan sukacita oleh karena cinta kasih-Mu. Kami serahkan Tuhan, orang tua kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, sedang berjuang dengan proses pemulihan kesehatan dan penyembuhannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Ibu Widayat, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Syekh Prajanji, Bapak Saharun, Ibu Neti Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Rasdiman, Bapak Mateus, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Ibu Sriono, dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau pun yang hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah cinta kasih-Mu Tuhan boleh mereka rasakan di dalam setiap perjuangan yang mereka jalani saat ini. Ya Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap diri kami yang hendak menyongsong dan menghayati perjalanan penyelamatan yang dari Engkau. Ketika kami akan memasuki rangkaian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Minggu Paskah, kiranya kami boleh menyiapkan diri kami, sehingga kami boleh memaknai betul bagaimana cinta kasih-Mu atas kami di dalam setiap pengorbanan yang Tuhan lakukan bagi kami. Kami serahkan Tuhan penghayatan kami akan minggu-minggu Paskah yang terakhir ini. Kiranya Engkau pun yang menolong dan memberkati kami. Kami serahkan juga Tuhan segala pergumulan-pergumulan kami. Apapun yang kami rasakan saat ini Tuhan, kiranya Engkau boleh hadir, menolong dan memberkati kami. Kami juga menyerahkan untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang juga untuk tes, untuk ujian dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan yang memberkati, kiranya Engkau yang hadir atas mereka. Biarlah anak-anak kami ini boleh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik.
Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan segala doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin.